Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita memuji Allah atas segala nikmat-Nya. Kita berselawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya akan kita teruskan kajian dan pembahasan taklim kita, masih melanjutkan sebab-sebab yang mendatangkan kekhusyuan di dalam salat. Ini salasa wa salasina sababan lil khusyu'i fis salah. Terakhir telah kita sebutkan bahwa di antara salah satu yang dapat mendatangkan kekhusyuan di dalam salat adalah wad'ul yumna 'alal yusra 'alas sadr. Ini bersedekap. Pada poin yang ke-9 kita sebutkan salah satu sebab yang mendatangkan kekhusyuan adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian diletakkan keduanya di atas dada. Dan pembahasan ini telah kita sampaikan, atau ini merupakan pembahasan yang terakhir. Berikutnya yang ke-10 atau yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yakni yang ke-10, al-ashir an-nadharu ila mawdi'is sujud. Berusaha untuk mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Jadi tatkala seorang sedang mengerjakan salat, maka hendaknya dia berusaha untuk mengarahkan pandangannya ke tempat sujudnya. Karena hal tersebut lebih mendatangkan kekhusyuan ketimbang dia melihat ataupun menoleh ke sana kemari. Ya, melirik ke sana kemari, ke kanan, ke kiri dan seterusnya. Ini akan mengurangi kekhusyuan di dalam salatnya. Banyak kita dapati sebagian orang-orang yang mengerjakan salat mengarahkan pandangannya ke setiap tempat. Maka ini akan melalaikan salatnya dan akan mengurangi keutamaan di dalam salatnya. Hendaknya dia berusaha untuk memfokuskan pandangannya ke satu tempat, yakni ke tempat sujudnya. Walaupun sebagian ahlul ilmi mereka membolehkan sebatas seorang mengarahkan pandangan ke depan, maka tidak mengapa. Yang terpenting dia tidak mengarahkan pandangannya ke atas langit tatkala dia mengerjakan salat. Dan di sana ada larangan tersendiri tentang mengarahkan pandangan ke atas langit, ya, bagi seorang yang sedang salat itu terlarang. Tidak boleh seorang yang sedang salat kemudian mendongakkan kepalanya, mengarahkan pandangannya ke atas langit. Demikian juga tidak diperbolehkan seorang untuk iltifat. Mungkin poin-poin berikutnya akan dibahas juga itu, hal-hal yang bisa mengurangi kekhusyuan. Jadi tidak dibenarkan juga seorang ketika salat melakukan iltifat, terlalu banyak menoleh. Dikatakan menoleh di sini sehingga menggerakkan rahangnya.
Nah, tidak dibolehkan. Namun jika dibutuhkan, maka tidak mengapa dia untuk melirik, baik itu ke kanan ataupun ke kiri, jika itu dibutuhkan. Diperbolehkan bagi seorang yang sedang sholat untuk melirik. Karena pernah didapati Nabi tatkala dia mengerjakan sholat, beliau melirik melihat. Demikian juga kita dapati di dalam beberapa hadis ketika terjadi sholat, ya, sedang dikerjakan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya. Di sana kita dapati satu dan yang lainnya ketika membutuhkan hal tersebut maka mereka menolehnya. Ya, maka mereka menoleh, maksudnya melihat, melirik, bukan menoleh, melirik. Maka hal ini dibolehkan selama alasannya memang, ya, ada kebutuhan di sana. Tapi pada asalnya bagi seorang yang sedang mengerjakan sholat, maka hendaknya dia mengarahkan pandangannya ke tempat sujudnya. Ya, mengarahkan pandangan ke tempat sujudnya. Ini berdasarkan beberapa riwayat hadis. Di antaranya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia menuturkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla taqta'a ra'sahu wa rama bi basarihi nahwal ardi. Rawahul Hakim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau mengerjakan salat taqta'a ra'sahu, beliau menundukkan, ya, kepalanya. Taqta'a ra'sah, ini ra'sun. Beliau menundukkan kepalanya sedikit. Wa rama bi basarihi nahwal ardi. Kemudian beliau melemparkan pandangannya ke tanah. Ya, beliau melemparkan pandangannya ke arah ard, maksudnya ke arah tanah, ke tempat sujudnya. Itu maksudnya. Jadi beliau mengarahkan atau melemparkan pandangannya ke tempat sujud. 6. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Demikian juga dalam riwayat yang lain disebutkan, masih dalam riwayat Imam Al-Hakim di Mustadraknya, walamma dakhala al-Ka'bah ma khalafa basarahu mawdi'a sujudihi hatta kharaja anha. Dalam riwayat yang lain disebutkan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam beliau masuk ke dalam Ka'bah yang segi 4 itu kotak, ya, di antara sunnah yang dilakukan bagi seorang yang mengunjungi Ka'bah, maka disunnahkan dia untuk masuk ke dalam. Nah, ada pintunya kan, masuk dalam dan sholat di dalam. Ini sunnah bagi orang yang mengunjungi Ka'bah. Cuma kalau sekarang nggak mungkin mencium Hajarul Aswad saja, sikut-sikutan, kalau lagi mau masuk ke dalam. Kecuali orang-orang yang memang, ya, orang-orang penting, ya, antara kepala negara mungkin, ya, dimasukkan ke dalam untuk sholat di dalam Ka'bah itu disunnahkan. Sebenarnya tidak disunnahkan hanya khusus bagi para raja atau penguasa saja, bagi orang-orang besar atau para ulama, tidak. Setiap orang yang datang ke sana untuk mengunjungi Ka'bah, baik itu untuk haji ataupun, ya, untuk mengunjungi Masjidil Haram, maka disunnahkan dia untuk masuk ke dalam, sholat di dalam Ka'bah. Ke arah mana? Terserah. Ya, terserah mau ke arah mana. Ya, nggak mungkin ke arah kiblat, ya, ke arah Ka'bah, ya. Dia sudah di tengah, sudah dalam Ka'bah. Ini boleh sebenarnya untuk semua. Cuma kalau sekarang melihat kondisi, ya, manusia yang begitu banyaknya tatkala melaksanakan ibadah haji, umrah atau ketika mengunjungi Ka'bah untuk tawaf, maka tidak memungkinkan untuk setiap orang melakukan sunnah itu. Dan ini perkaranya sunnah saja. Artinya kalau ada uzur tidak memungkinkan, maka tidak ada dosa, walaupun dia memang punya keinginan untuk melakukan itu. Ya, sama halnya mencium, menyentuh Hajarul Aswad, apakah itu perkara yang wajib? Menyentuh dan mencium Hajarul Aswad, apakah itu perkara yang wajib di dalam Islam? Jika tidak menyentuh dan tidak menciumnya, maka tidak sah umrohnya, tidak sah tawafnya, tidak sah hajinya. Apa seperti itu? Tidak sama sekali. Ya.
Makanya bagi siapa yang tidak bisa menciumnya, bagi siapa yang tidak bisa menyentuhnya, maka setidaknya dari jauh dia bisa melambaikan tangannya sambil menyebut ya takbir Allahu Akbar, untuk menunjukkan bahwasanya hal tersebut bukanlah wajib. Karena kalau sekiranya wajib, wah ini memberatkan. Dengan batu yang kecil seperti itu harus disentuh oleh sekian ribu orang, puluhan ribu orang, ini memberatkan. Dan Islam itu bukan agama yang ingin memberatkan, tapi semampunya. Taib. Jadi demikian. Di sini disebutkan lamma dakhalal Ka'bah, ketika beliau masuk ke dalam Ka'bah, ma khalafa basarahu mawdi'a sujudihi. Beliau tidak memalingkan pandangannya dari tempat sujudnya. Jadi tempat dia meletakkan dahinya di tanah, maka pandangan beliau ke situ. Karena kalau sudah dalam Ka'bah ya terserah dia mau ke arah mana. Ya, terserah dia mau ke arah mana mengerjakan salatnya. Nah, namun ketika saat ini tatkala beliau berada di dalam Ka'bah, beliau mengerjakan salat, maka kemana beliau mengarahkan pandangannya? Ke tempat sujud, ke tempat sujudnya. Dan beliau tidak memalingkannya. Sampai kapan? Hatta kharaja anha, sampai beliau keluar dari Ka'bah. Keluar dari Ka'bah, artinya sampai selesai salat di dalam Ka'bah tersebut. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kata beliau, amma idza jalasa litasyahhud. Adapun tatkala seorang duduk pada waktu tasyahud, baik itu tasyahud awal ataupun tasyahud akhir atau tasyahud yang awal dan akhir, maksudnya cuma satu saja tasyahudnya. Tasyahud awal dan akhir, dia dikatakan awal dan akhir kenapa? Ada tasyahud pertama, ada tasyahud yang terakhir dalam satu solat, ada dua tasyahud. Tapi ada solat yang hanya sebatas satu tasyahud saja, seperti solat subuh dan yang semisalnya, solat-solat sunnah yang 2 rakaat, atau solat witir yang 1 rakaat, atau yang 3 rakaat sekaligus, atau yang 5 rakaat sekaligus dengan satu tasyahud langsung salam. Maka setiap tasyahud tersebut, tatkala dia duduk untuk tasyahud, fa innahu yanzuru ila asba'ihi al-musyirah wa huwa yuharrikuha. Lama ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza jalasa al-tashahhud yushiru bi asba'ihi allati talil ibham ila al-qiblah wa yarmi bi basarihi ilaiha. Taib. Jadi adapun ketika seorang duduk pada waktu tasyahud, maka kemana pandangannya? Nah, pada saat kondisi seperti ini, pandangannya bukan ke tempat sujud, tapi pandangannya mengarah kepada jari telunjuk yang dia jadikan sebagai isyarat. Yang dia jadikan sebagai isyarat bahwasanya dia sedang bersaksi, tasyahud, dari kata syahada, bersyahadat. Ya. Jadi dia mengarahkan pandangannya ke arah ya ataupun ke jarinya, ke jari telunjuknya yang sedang memberikan isyarat bahwa dia sedang bersaksi, bertasyahud. Nah, ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Khuzaimah. Disebutkan bahwasanya yushiru bi asba'ihi, bahwa beliau memberikan isyarat dengan jarinya. Maksudnya jari yang dimaksud di sini adalah jari sababahnya, jari telunjuk. Yushiru bi asba'ihi allati talil ibham. Beliau memberikan isyarat pada waktu tasyahud, memberikan isyarat dengan jarinya yang dekat dengan jempol. Mana jari yang dekat dengan jempol? Ya, bukan jari kelingking kan? Jari yang dekat jempol jari apa? Ya, jari telunjuk kan begitu ya, bukan jari kelingking. Tidak ada sebelahnya jempol ini kecuali telunjuk. Itu yang dimaksud. Jadi kata perawi di sini yushiru bi asba'ihi allati tali ibham. Ibham itu jempol. Beliau memberikan isyarat dengan jarinya yang dekat dengan jempol, maksudnya jari telunjuk. Nah, ilal kiblah, kemudian ya isyarat jari tersebut, jari telunjuk tersebut diisyaratkan kemana? Ke kiblat, bukan ke langit, bukan ke langit, tapi ke kiblah, ke arah kiblatnya, lurus ke depan. Ya. Wa yarmi bi basarihi ilaiha, dan beliau melemparkan pandangannya kepada sababah, jari telunjuknya tadi. Jadi dipandang jari telunjuknya, dilihat ya jari telunjuk tersebut ketika memberikan
isyarat pada waktu tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Nah, ini mendatangkan kekhusyuan, baik ketika dia berdiri ataukah ketika dia duduk, namun selain tasyahud maka dia arahkan pandangannya ke tempat sujudnya. Diarahkan pandangannya ke tempat sujudnya. Adapun di saat dia melakukan tasyahud ataupun membaca tahiyat di dalam salatnya, baik itu di awal ataupun di akhir ataupun dengan satu kali tasyahud saja, maka dia memberikan isyarat, memberikan isyarat jari telunjuknya yang diarahkan ke arah kiblat. Dan ini dilakukan dari awal. Dilakukan dari awal. Walaupun ada sebagian mengatakan bahwa memberikan isyarat dengan jari telunjuk tersebut yakni di saat dia mengucapkan syahadah, karena namanya tasyahud yakni mengucapkan syahadah. Tapi tidak ada pengkhususan dari Nabi SAW dan tidak ada perincian dari Nabi bahwa mengeluarkan jari telunjuk saat tasyahud atau memberikan isyarat dengan jari telunjuk pada saat tasyahud itu pada kalimat syahadatnya, itu tidak ada. Hanya saja para sahabat yang meriwayatkan tentang tasyahudnya Nabi, mereka hanya mengatakan seperti apa yang kita bacakan tadi, yushiru bi asba'ihi allati tali ibham ilal qiblah wa yarmi bi basarihi ilaiha. Itu saja. Artinya para sahabat mengatakan beliau mengisyaratkan jari telunjuknya yang dekat dengan jempolnya tadi ke arah kiblat dan mengarahkan pandangannya ke jari telunjuk tadi. Sudah, itu saja. Tidak disebutkan di sana apakah dari awal, apakah di kalimat syahadah, ataukah di kalimat salawatnya, atau pada saat doa-doanya, tidak disebutkan. Nah, tatkala tidak disebutkan seperti ini, maka mencakup keseluruhan ataupun keumuman. Kapan dikatakan tasyahud? Tatkala seorang memulai kalimat tasyahud tadi. Dari kapan? Dari mana seorang memulai tasyahud? Apakah dari syahadat tiba-tiba langsung ketika dia bangkit Allahu Akbar langsung di asyhadu alla ilaha illallah, apa seperti itu? Tidak. Mana yang dikatakan kalimat tasyahud? Dimulai dari at-tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, dan seterusnya memberikan salam. Maka dari itulah seorang diperintahkan untuk mengisyaratkan jari telunjuknya. Karena tidak ada perincian, berarti dikembalikan kepada hukum keumuman, kan seperti itu. Secara umum. Tidak disebutkan oleh Nabi bagaimana rinciannya, secara umum saja. Artinya dari awal sampai akhir kita mengisyaratkan jari telunjuk. Baik, demikian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada sebagian mengatakan bahwasanya mengisyaratkan jari telunjuk di saat tasyahud adalah pada kalimat syahadatnya, maka ini juga tidak ada dalilnya. Tidak ada pengkhususan seperti itu. Ketika tidak ada pengkhususan maka dikembalikan kepada keumumannya. Nah, seperti itulah seluruh perkara syariat. Biasanya dalam perkara syariat jika memang tidak ada pengecualian maka dia dihukumi secara umum. Itu kaidah yang sering diterapkan oleh para ulama. Itu kaidah yang sering diterapkan oleh para ulama. Tatkala tidak ada pengkhususan, pengecualian, maka dikembalikan kepada hukum asalnya. Tapi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 6. Wa qala al-muhakkik, dan berkata al-muhakkik, yakni seorang pentahqiq ataupun al-muhakkik hadis ini, beliau mengatakan isnaduhu sahih. Sanad dari hadis tadi adalah sahih. Nah, di sana fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan wa asyara bis sababah. Ketika tasyahud beliau memberikan isyarat dengan sababah. Maksudnya sababah ini jari telunjuk. Ini ibham, ini sababah, namanya ini wusta. Ini binsir, ini khinsir. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dalam riwayat Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Abu Daud, di sana disebutkan wa asyara bis sababa, beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Walam yujawis basarahu isyaratahu. Artinya beliau artinya walam yujawis basarahu isyaratahu. Jadi beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuknya, beliau memberikan isyarat dengan
ya jari telunjuknya, dan pandangan beliau tidak tidak melewati, artinya tidak berpaling dari isyarahnya, dari jari telunjuk. Maksudnya beliau enggak kemana-mana pandangannya. Ya, lam yujawis basaruhu isyaratahu, maksudnya pandangan beliau benar-benar terjaga ataupun bertahan di atas jari telunjuknya. Artinya terus beliau memandangi jari telunjuknya ketika tasyahud. Ya, ini yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua hal ini, baik itu an-nadharu ila maudhi'is sujud, ya, mengarahkan pandangan ke tempat sujud atau mengarahkan pandangan ke jari telunjuk saat tasyahud. Dua hal ini ya, dalam rangka untuk menjaga pandangan, karena pandangan ini yang bisa mengganggu salat seseorang. Ketika dia terlalu banyak menoleh, ya, ketika dia terlalu banyak melirik ataupun menoleh itu sampai dia menggerakkan ini, maka ini lebih berat dosanya dibandingkan seorang yang melirik-lirik saja. Namun untuk melirik maka ini dibolehkan selama memang itu suatu kebutuhan di dalam salatnya. Semisal apa? Semisal dia ingin melihat sesuatu. Ya, dia ingin melihat sesuatu dan itu dibutuhkan hingga dia melihatnya. Sama halnya seperti kasus di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang yang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, dalam salat ada yang bersin dia, alhamdulillah kata yang bersin tadi. Maka salah seorang di antara mereka ada yang menjawabnya, yarhamukallah kata dia. Dia menoleh, yarhamukallah, dia lihat. Ketika orang tadi mengatakan yarhamukallah, maka yang lainnya pun pada gelisah sambil memukul-mukul pahanya. Nah, ini dia, sambil memukul-mukul pahanya, memberikan tanda hardik lagi dia, peringatan kepada orang yang mengatakan yarhamukallah tadi. Maka dia mengatakan, "Kenapa? Ada apa kalian? Kenapa rupanya?" Gitu ya. Dia ngomong dalam salat. Ya, dia ngomong dalam salat, "Kenapa? Ada apa kalian?" Ya. Maka selesai sholat Nabi SAW pun memanggilnya. Ada apa? Dipanggil sama Nabi. Ya, maka orang yang mengucapkan yarhamukallah tadi pun ditegur bahwa di dalam sholat tidak boleh ada ya kalam ataupun ucapan di luar sholat yang dimasukkan ke dalam sholat. Jadi ucapan yarhamukallah itu sudah masuk kepada ucapan di luar sholat dimasukkan ke dalam sholat. Adapun ucapan alhamdulillah ini boleh. Ya, karena beliau tidak menegur orang yang bersin tadi, enggak ditegur sama Nabi. Yang dia bersin kemudian mengucapkan apa? Alhamdulillah. Tapi orang yang mendengarnya tidak boleh mendoakan dia, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ya, ini sudah memasukkan kalimat di luar salat ke dalamnya. Ini tidak boleh. Iya. Namun karena orang ini tidak tahu, maka Nabi SAW tidak memerintahkan dia untuk mengulangi salatnya. Padahal salat seperti ini bisa saja batal, menoleh sana, menoleh sini, lihat-lihat, tidak boleh. Ya, tapi karena dia tidak tahu. Tapi para jemaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kejadian itu sebagian sahabat kan ada yang menoleh-noleh, ya, ada yang melirik. Nah, gitu ya, melihat untuk menegur dia. Ataupun kejadian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud kemudian beliau lama bangunnya. Ya, ketika sujud kemudian beliau lama bangunnya. Maka salah seorang sahabat yang ada di belakang sebagai makmum bangkit duluan menoleh, lihat. Ternyata di atas pundak Rasulullah ada cucunya. Gitu ya. Maka sahabat tadi pun sujud lagi. Kan dikira kok lama sekali bangkit dari sujud. Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi pada Nabi. Barangkali beliau sakit atau apa, barangkali meninggal dunia kan gitu ya. Maka dia bangkit, melihat, menoleh, ternyata ada anak kecil di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian artinya menoleh karena satu kebutuhan, melirik karena satu kebutuhan, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada kebutuhan maka ini yang berbahaya. Jika menoleh terus terlalu banyak, sering, maka ini bisa membatalkan salat. Lalu bagaimana? Ya berusaha untuk mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Dan ada sebagian ahli ilmu mengatakan tidak mengapa dia mengarahkan pandangannya ke depan. Tidak mengapa dia mengarahkan pandangannya ke depan. Ya, yang penting dia tidak mengarahkan pandangannya kemana?
ke langit. Ya, tidak boleh dia sholat seperti ini mengarahkan ke langit, ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau ke depan masih boleh, dan yang lebih baik lagi dia mengarahkan pandangannya ke tempat sujud ataupun ke arah sutroh yang dia letakkan sutroh itu di hadapannya. Yang agak mengganggu terkadang, yang agak mengganggu, ya ini menurut pandangan saya ataupun ukuran saya, sebagian orang kita dapati khususnya dalam sholat berjamaah, ada yang menggunakan sarung, kemudian mereknya ditaruh di bagian belakang. Ya, ini terkadang agak mengganggu. Saya pribadi merasa terganggu kalau ada yang begitu. Kenapa? Karena pandangan itu akan tertarik melihat sehingga, oh gajah bengkak mereknya. Nah, ini kan sudah nggak konsentrasi seperti itu, iya kan? Saya tidak tahu kenapa ya banyak yang menggunakan sarung dengan cara makainya seperti itu, mereknya harus di belakang bagian bawah. Kenapa enggak bagian di pinggangnya dilipat-lipat? Nah, kira-kira apa sebabnya seperti itu? Antum pakai sarung gitu enggak? Kira-kira apa sebabnya seperti itu pakai sarung, kemudian mereknya itu di bagian bawah, bagian belakang? Ya, kenapa enggak di bagian atas, bagian belakang atau depan digulung? Kenapa enggak bagian atasnya? Kira-kira apa sebabnya ya? Saya bingung juga, belum dapat jawaban ini. Kenapa pakai sarung di Indonesia atau korban iklan katanya gitu ya. Karena memang iklannya seperti itu Ustadz, jadi ada banyak yang ikutin gaya memakai sarungnya seperti itu. Tapi kalau itu dibawa untuk mengerjakan sholat berjamaah, terlebih lagi dalam sholat berjamaah, maka saya katakan ini bisa mengganggu orang yang di belakangnya. Ya, kenapa? Karena dia ingin mengarahkan pandangannya ke tempat sujud dalam sholat berjamaah, sementara di depan dekat tempat sujudnya ada bacaan seperti itu, ada merek seperti itu. Otomatis walaupun dia sudah tahu itu mereknya, ini pengalaman pribadi juga kan gitu ya. Kalau sudah tahu itu mereknya apa kan gitu ya, gajah bengkak kah, gajah terbang kah, kan gitu. Tapi kadang lihat lagi seperti itu. Ya, lihat lagi. Nah, ini dia mengganggu orang yang sholat, apalagi menggunakan pakaian-pakaian yang mungkin di belakangnya ada tulisan-tulisan yang begitu banyak. Kadang memang tertarik ke sana memandangnya, akhirnya tidak konsentrasi. Apalagi ada tulisan-tulisan yang aneh gitu ya. Apa kamu lihat-lihat katanya tulis itu. Iya. Baik. Nah, jadi ya saran saya kalau untuk pakai sarung ya tidak perlu ditaruh mereknya di bagian belakang. Ya digulung saja di atas, selesai kan begitu kan, sama saja. Enggak ya, artinya kan bukan berarti cara pakai sarung seperti itu akan menambah ketakwaan, kan enggak kan begitu ya, menambah kekhusyuan kemudian menambah nilai pahala dalam sholat, tidak juga. Justru sebaliknya tadi itu bisa mengganggu orang lain atau pandangan orang lain yang ada di belakang, itu yang kasihan, yang ada di belakang. Maka ini coba diperhatikan, karena orang di belakang kita pastinya mengarahkan pandangan ke tempat sujud untuk mendapatkan kekhusyuan, tapi di tempat ya atau di dekat tempat sujudnya tersebut ada tulisan atau ada merek sarung. Nah, itu ya. Baik. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, di sini ada sebuah permasalahan yang diutarakan oleh penulis, yakni apakah ya memejamkan mata di dalam salat dengan alasan untuk mendatangkan kekhusyuan ini memang disyariatkan. Ada sebagian orang tatkala dia mengerjakan salat, ya, dia memejamkan matanya dengan alasan untuk lebih mendatangkan kekhusyuan menurut mereka ataupun alasan mereka seperti itu. Maka apakah alasan seperti ini dibenarkan? Sementara sudah kita dapati dan kita ketahui bersama dan kita bahas, kita sampaikan tadi hadis-hadisnya, di mana Nabi SAW baik itu ya ketika beliau sholat di tempat sholat ataupun di dalam Ka'bah, tetap beliau mengarahkan pandangan kemana? Ke tempat sujud. Artinya apa? Beliau melihat, mengarahkan pandangan ke tempat sujud, artinya melihat. Dan bukti yang lainnya seperti ketika Nabi SAW mengerjakan sholat, mungkin ini pernah saya sampaikan, ketika beliau mengerjakan sholat, ya, tiba-tiba seekor anak kambing ingin lewat di depan beliau. Tahu nggak hadisnya ini? Ya, ketika beliau sholat dan di hadapan beliau dinding, beliau jadikan sebagai pembatas. Tiba-tiba ada seekor anak kambing, ya, syatun, seekor kambing ingin melewati sholat beliau. Beliau lihat nggak ini?
kambing yang mau melewati, ya, atau yang ingin lewat di depan beliau. Beliau lihat atau tidak? Lihat. Apa buktinya? Buktinya beliau berusaha untuk mendahului kambing tadi. Fasa'aha disebutkan dalam hadis. Beliau berusaha mendahuluinya. Sa'i maksudnya, agak cepat beliau jalannya. Ya. Hatta alzaqabatnahu fil jidar, sampai beliau menempelkan bagian perutnya ini di dinding. Apa tujuannya? Agar kambing tadi lewat dari belakang. Kemudian beliau mundur lagi. Beliau tidak memberi kesempatan hewan tadi, kambing tadi lewat di depan beliau. Beliau jalan. Ya, fasa'aha, beliau berusaha sa'i. Ya, mendahulinya, jalan agak cepat. Sehingga kambing tadi lewat dari belakang, setelah itu baru beliau mundur. Ini beliau lihat atau tidak? Kambingnya lihat, berarti apa? Beliau sholat itu tidak memejamkan mata, artinya melihat. Nah, ini menunjukkan juga bahwasanya terkadang melirik kalau dibutuhkan, boleh. Dari mana beliau tahu kalau anak kambing mau lewat? Ya pastinya dari lirikan kan gitu ya. Beliau melirik, wah mau lewat kan gitu ya. Mau lewat langsung. Ya, sampai dia lewat belakang, kemudian beliau mundur lagi. Apakah kita katakan wah enggak khusyuk sholat Nabi? Beranikah kita mengatakan Nabi enggak khusyuk sholatnya? Bahkan kita tetapkan orang yang paling khusyuk sholatnya, ya, dalam umat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita pungkiri, kecuali orang yang lemah imannya, yang mengatakan Nabi juga enggak khusyuk sholatnya, katanya. Ini lemah iman orang seperti ini. Beliau orang yang paling khusyuk sholatnya, iya kan? Beliau orang yang paling khusyuk sholatnya. Bahkan sahabat itu masih mendengar bunyi detak jantungnya Nabi ketika membaca ayat-ayat tentang neraka. Terisak-isak beliau, kadang beliau menangis sampai bunyi takutnya hati beliau itu ketika membaca ayat tentang neraka, itu bunyi jantungnya didengar sama sahabat, dek dek dek. Itu karena sepinya waktu itu, enggak banyak mobil gini kan, itu kan. Jadi masih bisa mereka dengarkan getaran jantungnya beliau, detaknya dek dek dek. Kenapa? Saking beliau takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau membaca ayat yang menerangkan tentang surga ataupun tentang neraka. Ya, jadi benar-benar beliau itu kalau sholat itu serius, benar-benar khusyuk. Iya. Tapi kekhusyuan, konsentrasi tidak menghalangi beliau itu untuk melakukan perkara-perkara yang dibolehkan, dianjurkan di dalam sholat. Apa diantaranya? Menghalangi sesuatu ataupun menghalangi orang lain, apalagi hewan, untuk melewati sholatnya. Tidak diberi izin, tidak diberi kesempatan oleh beliau. Beliau maju duluan. Beliau tidak ingin dan tidak mau sholatnya itu dilewati oleh sesuatu, ya, dari makhluk, baik itu manusia apalagi hewan, ya, hewan ataupun manusia. Tapi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ini hal tersebut tidaklah dianjurkan. Memejamkan mata di dalam sholat bukanlah, ya, suatu syariat yang diperintahkan untuk mendatangkan kekhusyuan tadi, bukan, tidak ada. Tidak pernah didapati Nabi SAW memejamkan mata, ya, di dalam sholatnya. Justru kita dapati beliau melihat, ya, ke tempat sujud tadi, melihat, artinya membuka matanya, tidak memejamkannya. Terbukti beliau melihat kejadian tadi, ya. Nah, tapi walaupun demikian, kata para ulama, kalau sekiranya ada seseorang yang sulit sekali untuk khusyuk apabila dia membuka matanya, benar-benar enggak bisa, kan begitu ya. Apabila dia membuka matanya, maka pasti dia akan lihat sana, aduh, ya, tergoda untuk melihat ke sana kemari. Dan apabila dia pejamkan matanya, ini lebih menenangkan dia sehingga dia tidak tertarik untuk lihat sana lihat kemari, maka dengan alasan yang seperti ini sebagian para ulama masih membolehkannya. Ya, masih membolehkannya. Kenapa? Untuk menjaga sholatnya agar enggak rusak. Karena apabila dia membuka matanya, mudah baginya untuk menoleh ke sana kemari, maka ya silahkan dia untuk memejamkan matanya. Tapi kalau kita katakan bahwasanya memejamkan mata, ya, takhmidul ain, memejamkan mata merupakan salah satu cara untuk mendatangkan kekhusyuan, maka ini tidak ada dalilnya. Paham sampai sini? Tidak ada dalilnya seperti itu. Kita mengatakan memejamkan mata di dalam salat, ya, adalah tujuannya untuk mendatangkan kekhusyuan, maka ini tidak ada dalil yang menguatkannya sama sekali. Nah, tapi kalau karena alasan yang kita sebutkan tadi, yakni karena mudahnya dia menoleh,
susah dan sulitnya dia untuk khusyuk, terpancing pandangannya untuk melihat ini, melihat itu, ke atas dan seterusnya. Tapi kalau dia pejamkan, dia lebih tenang, enggak tertarik ke sana kemari, maka silahkan dia pejamkan matanya. Wallahu a'lamu bissawab. Tapi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi tentang satu hal yang bisa, atau poin yang ke-10 untuk mendatangkan kekhusyuan di dalam salat, an-nadharu ila maudhi'is sujud, yakni memandang ataupun melihat ke tempat sujud, atau tadi kita tambah dengan memandang jari telunjuk di saat tasyahud. Kemudian satu lagi, masih cukup waktu. Yakni yang ke-11, poin yang ke-11 untuk mendatangkan kekhusyuan di dalam salat adalah tahrikus sababah. Tahrikus sababah, yakni menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. Ya, tahrikus sababah fi tasyahud. Menggerak-gerakkan jari telunjuk pada waktu tasyahud. Baik. Kita bacakan di sini kata beliau, wa hada amrun ahmalahu katsirun minal musallin fadlan an jahlihim bi faidatihi al-azimah wa atharihi fil khusyu'. Ini merupakan perkara yang banyak sekali dari orang-orang yang mengerjakan salat melalaikan perkara ini. Banyak sekali. Ya. Perkara ini merupakan perkara yang banyak ditinggalkan, dilalaikan, disepelekan oleh manusia, bahkan diejek. Ada sebagian yang mengejeknya. Nauzubillah. Padahal hal tersebut disyariatkan dan ya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi apabila kita tidak mengetahui suatu ilmu kemudian diketahui oleh orang lain dan memang jelas sumbernya ilmu tersebut, kan begitu ya, tapi kita belum sampai ilmunya kepada kita, jangan terburu-buru menyalahkan, karena tidak setiap yang kita ketahui itu adalah ya ilmu semuanya, kan begitu ya. Atau tidak semua ilmu yang ada kemudian kita ketahui, ada banyak yang tidak kita ketahui. Dan tidak setiap yang tidak kita ketahui kemudian itu salah, kan begitu. Maka yang terpenting adalah tabayyunnya, bagaimana kita meminta penjelasannya. Ya. Seperti contoh doa iftitah. Doa iftitah di dalam salat. Ini satu contoh. Mungkin yang kita ketahui dari doa iftitah setelah takbiratul ihram, Allahu akbar. Apa yang kita tahu doa istiftah atau iftitah? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Anggaplah ini yang kita ketahui, yakni dari doa iftitah. Tatkala kita dapati ada orang lain setelah Allahu akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Kelompok apa ini? Ya? Kelompok apa ini? Nah, ini keliru cara berpandangan seperti ini. Kita tanya, apakah doa iftitah seperti itu ada? Oh ada, ini dia. Sama seperti Allahu Akbar kabira ada, ini riwayatnya dari sahabat ini. Allahumma ba'id baini wa baina, ini dari sahabat ini. Yang kedua-duanya langsung mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tersebut dibolehkan. Artinya ada amal itu yang bervariasi, yang penting sama-sama ada dalilnya, memang benar-benar kuat sumbernya. Iya. Tapi yang dia ketahui adalah Allahu Akbar kabira, yang lainnya tidak, ya, dia tidak ketahui. Maka jangan dia katakan wah ini kelompok apa yang seperti ini? Kan tidak seperti itu. Padahal dua-duanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali memang ketika kita tanya, apakah ada seperti itu bacaan atau doanya? Ya, kemudian dia tidak bisa menunjukkan dalilnya, tidak bisa menunjukkan di mana itu hadisnya, ya, maka kita katakan ini tidak ada di dalam Islam, mengada-ngada. Ya, sama seperti doa selesai wudu. Doa selesai wudu. Apa doa selesai wudu? Bisa dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada riwayat tambahan dari riwayat Imam Tirmidzi dengan tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, sampai di situ dalam riwayat-riwayat yang disebutkan, demikian juga dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Tapi di sana ada tambahan. Ya, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ada enggak tambahan seperti itu? Ya, saya waktu kecil mendapati doa selesai wudu itu ada tambahan, ya, wa ja'alni min ibadika as-salihin. Nah, tambahan seperti ini kan enggak didapati di riwayat manapun. Ya, kita katakan tambahan seperti ini tidak
Tidak ada dasarnya, ya tidak boleh dikerjakan. Namanya nggak ada dasarnya, nggak ada contohnya. Nabi tidak pernah mencontohkan atau mengucapkan kalimat doa seperti ini, tambahannya saja. Tapi yang ada sampai di mana? Sampai di Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah demikian para sahabat, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian juga tahrikus sababa fi tasyahhud. Menggerak-gerakkan jari pada waktu tasyahud ini ada dalilnya. Walaupun sebagian orang mungkin belum sampai ilmunya, belum sampai hadisnya, belum sampai dalil itu ke telinga dia, belum pernah membacanya. Tapi kalau ketika dia menanyai orang yang melakukan itu, dia katakan ada dalilnya, ada hadisnya dalam riwayat ini, lihat dalam buku ini, ya, dan dibenarkan juga oleh para ulama, dan para ulama membahas di dalam buku fikihnya, apalagi para ulama-ulama mazhab membahas di dalam fikihnya, berarti sudah dari dulu ini dibahas. Cuma kita yang kurang baca, atau kita yang memang kurang menghadiri majelis taklim. Maka jangan terburu-buru mengatakan, wah ini sholat apa lagi goyang-goyang jadinya. Ya, padahal itu ada dasarnya, tahrik sababah. Baik ya, para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata beliau di sini, ini merupakan perkara yang banyak ditinggalkan atau dilalaikan manusia. Terlebih lagi karena ketidaktahuan mereka tentang faidah dari perbuatan ini dan asarnya atau pengaruh dari tahrikus sababah ini kepada kekhusyuan. Di mana tadi di antara hal yang bisa mendatangkan khusyuk apa? Mengarahkan pandangan kepada ya jari telunjuk saat tasyahud. Nah, ada yang lebih utama lagi ini tahrikus sababah, yakni dengan menggerak-gerakkan jari telunjuknya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hiya asyaddu 'ala syaitan minal hadid. Bahwa memberikan isyarat dengan jari telunjuk pada waktu tasyahud ataupun sambil menggerak-gerakkannya, maka ini lebih keras dirasakan oleh syaitan daripada pukulan besi. Gimana sekiranya kalau ya makhluk itu dipukuli pakai besi? Kira-kira sakit apa geli? Dipukuli pakai besi. Ya jelas sakit. Syaitan itu lebih merasakan sakitnya apabila seorang dalam tasyahudnya menggerakkan jari telunjuknya, dia akan merasakan ya perbuatan itu lebih sakit daripada pukulan besi, padahal mungkin gerakannya pelan saja. Jadi tahrikus syababah itu tidak harus goyangnya keras ya, tapi tahrik pelan. Ya, pelan saja. Nah, dan ini sunnah, artinya bukan perkara yang wajib. Jika Anda memang ingin menggerakkannya silahkan, kalaupun tidak tetap dengan isyarat begini saja diam dari awal tahiyat. Anda hanya mengisyaratkan jari telunjuk saja, mengarahkan pandangan kepada jari telunjuk tadi, maka tidak ada masalah, ya. Itu juga sudah bagian dari sunnahnya. Tapi jika Anda mau mengambil sunnah tahrikus sababah, ya silakan. Jika tidak juga tidak mengapa. Yang terpenting tadi Anda sudah melakukan sunnah ketika tasyahud. Apa itu? Mengarahkan pandangan ke jari telunjuk, sudah selesai. Tapi kalau Anda ingin menambahnya lagi dengan ya tahrikus sababah, jelas lebih afdal. Karena berdasarkan dalil-dalil tadi, itu lebih sakit dirasakan oleh syaitan daripada pukulan besi. Ya, yakni al-isyara bis sababah inda tasyahud fi shalah asyaddu 'ala syaitan min darbi bil hadid. Maksudnya memberikan isyarat dengan sababah ini ketika tasyahud di dalam salat ini lebih keras dirasakan syaitan daripada pukulan besi. Baik. Kenapa demikian? Li'annaha tudzakkirul 'abda biwahdaniyatillahi wal ikhlas fil ibadah wa hadha a'dhamu syai' yakrahuhu syaitan na'udzubillahi minhu. Ya, dikarenakan isyarat ya dengan jari telunjuk seperti ini kan isyarat tentang wahdaniyatullah, bahwasanya Allah itu Maha Esa, hanya satu saja. Ya, dan ini menunjukkan sebagai isyarat keikhlasan di dalam ibadah, dan ini merupakan perkara yang paling agung yang sangat dibenci oleh syaitan, na'udzubillah minasyaitonir rajim. Nah, oleh karena itu kata beliau, ya, li ajli hadhil faidah al-'azimah kana as-sahabah ridwanullahi 'alaihim ajma'in yatawasawna bidzalika. Oleh karena itu, karena faidah yang besar ini, para sahabat dulu, semoga Allah taala meridhoi mereka semua, mereka saling mewasiatkan untuk melakukan ini. Ini para sahabat. Jadi mereka saling mewasiatkan kepada sahabat yang lainnya agar mereka tidak meninggalkan tahrikus sababah. Ya, wa yahrisuna alaihi, dan mereka bersemangat ketika melakukan amalan ini di dalam tasyahudnya. Tapi ingat, pergerakannya itu tidak terlalu ini ya, bukan enggak ya, ataupun kencang sekali. Cuma sebatas segini saja. Ya.
tahrik sababah, isyarat. Tidak harus terus-menerus juga. Mungkin sekali-sekali saja, ya, sekali-sekali lagi. Nah, kemudian tidak lagi atau tidak sama sekali juga tidak ada masalah, kan begitu. Cuma ini memang banyak yang sudah meninggalkan ini kata beliau dari tahrikus sababah tadi. Baik. Nah, para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi para sahabat mereka orang-orang yang yahrisuna alaihi wa yata'ahaduna anfusahum fi hadzal amr alladhi yuqabiluhu katsirun minan nas fi hadzal zaman bil istighfaf wal ihmal. Mereka berusaha untuk menjaga terus perkara ini yang mana banyak manusia khususnya di zaman sekarang ini meninggalkan bahkan meremehkan perbuatan itu. Faqad jaa fil asar ma yali, datang dalam sebuah asar disebutkan kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu ba'duhum ala ba'din yakni al-isyarah bil asba' fi du'a. Jadi adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berusaha untuk mengambil amalan ini, yakni mengamalkannya, melaksanakannya, ini isyarat dengan jari telunjuk tadi, ya, isyarat jari telunjuk tadi sambil mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sunnah fil isyarah bis sababah an tabqa marfu'ah mutaharrikah musyirah ilal qiblah tilat at-tasyahhud. Maka yang sunnah ketika memberikan isyarat dengan jari telunjuk yakni membiarkan jari telunjuk tersebut dalam keadaan terangkat, ya, sambil digerak-gerakkan dan diarahkan ke arah kiblat selama tasyahud tersebut sampai selesai, maka barulah selesai dari memberikan isyarat ataupun menggoyang-goyangkannya, menggerak-gerakkannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Dua hal tadi, yakni mengenai tentang pandangan ke arah atau ke tempat sujud dan berusaha untuk menggerak-gerakkan jari telunjuk di saat tasyahud, ataupun kalau sekiranya dia tidak menggerak-gerakkannya maka tidak ada masalah. Yang penting dia telah melaksanakan sunnah tadi, yakni memberikan isyarahnya di dalam tasyahudnya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, silahkan kalau ada yang ingin bertanya sebelum kita akhiri. Tafadhol. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila memastikan kondisi apa yang bisa memungkinkan kita sebelum kita sholat Fatihah, dan bagaimana ada yang pertama. Kedua, tadi dikatakan bahwa kita pada saat sholat berjamaah tidak perlu menjawab bersin, Pak, ya. Karena menyalahi suatu ketentuan bacaan yang sudah diatur dalam sholat. Bagaimana dengan bacaan atau doa ketika kita sujud, Pak, ya? Juga sepertinya juga dicampurkan. Iya, kondisi apa yang menyebabkan sholat boleh dibatalkan, gitu ya? Kondisi apa yang membolehkan sholat itu dibatalkan? Ya, secara umum kondisi-kondisi yang darurat, yang memang sangat-sangat darurat, maka dibolehkan kita untuk membatalkan sholat. Kenapa? Karena disebutkan dalam kaidah ad-darurat tubihul mahzurat. Perkara-perkara darurat itu membolehkan perkara yang terlarang. Perkara yang darurat itu membolehkan, ya, perkara yang terlarang. Jadi asalnya dia terlarang, ya, membatalkan sholat terlarang apa boleh? Hukum asalnya, ya, dilarang kan? Wala tubtilu, ya, a'malakum. Jangan kalian batalkan amal kalian. Ya, di antaranya adalah sholat. Tidak boleh kita membatalkannya. Akan tapi kalau ada perkara darurat maka boleh, karena berdasarkan kaidah tadi. Dan tidak hanya pada perkara sholat, bahkan pada perkara yang lainnya dibolehkan kita melakukan perkara yang terlarang jika memang itu sangat darurat. Sampai kapan? Sampai daruratnya itu benar-benar hilang. Seperti apa? Seperti contoh orang yang benar-benar kelaparan. Kalau dia tidak makan maka dia akan mati. Maka untuk menghilangkan darurat matinya tadi, ya, dia harus makan walaupun itu makanan yang haram. Karena tidak ada yang halal misalnya. Makanan yang haram, apa itu? Di antaranya babi. Sampai kapan? Sampai hilang daruratnya tadi. Ya. Artinya ketika seorang makan daging babi lah, ataupun daging yang lainnya yang haram, misalnya makanan yang haram, tatkala dia makan, jelas enggak laparnya itu hilang? Hah? Jelas atau tidak? Jelas.
Artinya darurat itu ya perkara yang haram tersebut dilakukan memang benar-benar bisa menghilangkan darurat. Kenapa syariat membolehkan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala membolehkan orang yang sudah kelaparan dan dia bisa mati dengan kelaparannya, kemudian dibolehkan dia makan daging yang haram, daging babi? Karena jelas, ya jelas daruratnya itu akan hilang. Ketika dia memakannya, dia telan, berkurang nggak kelaparannya? Bahkan hilang mungkin laparnya, kan gitu ya? Hilang laparnya. Tapi cukup sudah, berarti hilang nggak mudaratnya tadi? Daruratnya hilang atau tidak? Hilang sudah, sehingga tidak dibolehkan dia sampai kenyang. Nanggung katanya gitu ya, ataupun sampai disimpan, tidak boleh. Perkara darurat cukup untuk menghilangkan daruratnya saja. Paham? Atau misal dia kelaparan, ya. Makanan tidak ada kecuali ada makanan orang di sana. Maka dia harus mencuri. Boleh enggak dia mencuri daripada dia mati kelaparan? Boleh, tapi secukupnya. Ya ini secukup makanan yang bisa menegakkan tulang punggungnya tadi, yang bisa menghilangkan laparnya. Ketika dia sudah kenyang, alhamdulillah sudah. Kan gitu ya, hilang daruratnya. Maka itu tidak dosa dia, walaupun itu hasil mencuri. Jangan dia makan sampai kenyang, dia ambil semua sampai dia ambil barang-barang yang lain. Nah, itu enggak darurat namanya, itu rakus. Iya kan? Itu tidak boleh. Sekedar untuk menghilangkan daruratnya saja, itu boleh. Boleh kita melakukan perkara yang haram. Karena untuk menghilangkan darurat tadi yang bahaya, yang bisa mematikan kita. Ya, yang bisa membunuh kita. Nah demikian juga di dalam sholat, boleh kita membatalkan sholat kalau memang di sana ada perkara yang sangat darurat, yang itu mengancam nyawa kita, mengancam keselamatan kita, boleh kita batalkan. Seperti apa? Seperti gempa. Misalnya, kita lagi sholat, gempa gede pada mau hancur kayaknya bangunan, ya boleh kita. Kenapa? Karena dikhawatirkan bangunan itu runtuh kemudian menimpa kita dan kita mati. Ini boleh menyelamatkan diri. Kita batalkan sholat, lari, mencari tempat yang aman, silahkan. Iya, seperti itu. Atau kita terancam, ada yang membunuh kita, mengancam bunuh kita. Membunuh orang darurat atau tidak? Membunuh orang darurat atau tidak? Artinya membunuh itu perkara yang hukumnya boleh atau terlarang? Terlarang kan? Di dalam Islam diharamkan membunuh, menumpahkan darah itu haram, tidak boleh. Bahkan orang yang mungkin melakukan perbuatan zina, melakukan pencurian, boleh enggak kita yang menegakkan hukum untuk dia? Enggak boleh, enggak ada haknya kita. Ada yang sudah menikah, kemudian dia berzina, kemudian kita tangkap, kita ikat, kita lempari batu, kumpuli batu, ya kita lempar, rajam katanya. Seperti syariatnya, kita yang melakukan. Boleh atau tidak? Tidak boleh, kita termasuk merampas ya hak orang lain seperti itu, karena bukan hak kita untuk itu. Iya. Nah, jadi artinya membunuh itu kan terlarang, suatu perbuatan dosa. Tapi karena kondisi darurat, ya dalam kondisi darurat kita diancam mau dibunuh sama dia, dikejar mau dibunuh dengan senjatanya, daripada saya yang dibunuh, kita yang bunuh dia, kita yang bunuh dia duluan, boleh atau tidak? Boleh dalam pandangan Islam gitu ya, dalam syariat Islam itu darurat namanya. Daripada saya yang mati, bagus dia yang mati, itu boleh. Ya, dalam rangka untuk menyelamatkannya nyawa kita. Kenapa? Daripada saya yang terbunuh, anak saya masih banyak, istri saya, bagus dia duluan bunuh, siapa suruh dia mau bunuh saya? Misalnya seperti itu. Ya, boleh kita membunuhnya. Kenapa? Karena alasan darurat. Ya masa dia sudah bunuh aja nggak apa-apa kan? Nggak mungkin seperti itu ya, kita darurat namanya. Kalau misalnya kita terdesak nggak bisa lari lagi kan begitu ya. Tapi kalau masih bisa lari ya larilah. Misalnya, itu darurat. Makanya ketika seorang datang kepada beliau, ya Rasulullah, bagaimana sekiranya kalau ada seorang yang datang ingin merampas harta saya? Maka apa kata beliau? La tu'tihi malaka, jangan kamu beri hartamu kepadanya. Ya Rasulullah, ya, bagaimana sekiranya ara'aita ya in kana yuqatiluni, atau kama qala. Bagaimana sekiranya kalau dia ingin membunuh saya? Dia ingin menyerang saya. Maka apa kata beliau? Qatilhu, serang balik dia kata beliau. Serang balik dia. Ya Rasul, bagaimana kalau sekiranya dia membunuh saya? Anta syahid kata beliau, engkau mati syahid. Bagaimana kalau sekiranya saya yang bunuh dia? Huwa finnar, dia yang di neraka. Berarti boleh dalam pandangan Islam, dalam hukum, dalam ya pandangan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dinyatakan bersalah. Walaupun mungkin dalam dalam hukum manusia mungkin kita bisa saja diproses kan begitu ya, diproses karena untuk melihat kebenarannya, mungkin sebatas untuk melihat kebenarannya, ini orang ini bela diri atau memang dia duluan yang membunuh kan begitu. Nah seperti itu. Artinya dalam hukum Islam, pandangan Allah, dan Allah Maha mengetahui, kita bebas dari kesalahan. Nah sama tadi dalam sholat, ada seperti itu, kita batalkan, kita nggak ada dosa. Ya, kita tidak ada dosa di sana.
Atau misalnya ketika kita sholat di rumah misalnya, atau para ibu gitu ya, lagi sholat, bau gosong, bau terbakar. Aduh, bau terbakar ini. Boleh nggak dia batalkan sholat? Boleh dia batalkan sholat. Dia batalkan sholat, dia lihat di belakang itu apa yang terbakar. Ya, sekalinya ya tetangga yang gosong kan gitu ya, masuk dari jendela. Ya dia berarti dia ulangi sholatnya dan dia tidak ada dosa. Kenapa? Karena dia khawatir dengan bahaya tadi yang bisa mungkin terbakar rumahnya, bisa membunuh dia, anaknya, habis hartanya. Enggak apa-apa. Ya. Paham Pak ya? Seperti itu. Jadi itu kondisi-kondisi contoh yang membolehkan kita membatalkan sholat tadi. Baik, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi apa? Ya, berbicara ataupun memasukkan kalimat di luar sholat ke dalam sholat. Seperti yang kita contohkan tadi, kisah sahabat yang dilarang oleh Nabi adalah mendoakan yarhamukallahnya. Coba antum perhatikan kenapa alhamdulillahnya boleh ketika bersin, yarhamukallahnya enggak boleh. Padahal alhamdulillahnya itu kan sebenarnya kalau mau kita lihat-lihat ya di luar sholat juga kan gitu ya. Kan enggak ada kalimat alhamdulillah tiba-tiba kan begitu. Dan bersin, tapi itu dibolehkan oleh Nabi. Namun ucapan yarhamukallah, kalau kita terjemahkan yarhamukallah itu apa artinya? Semoga Allah merahmati kamu. Ya, semoga Allah merahmati kamu. Maksudnya kamu sini siapa? Orang yang bersin tadi. Semoga Allah merahmati kamu. Dalam solat ini kan dikatakan munajat, iya kan? Apabila salah seorang di antara kalian sedang solat, maka dia sedang bermunajat dengan Robnya. Apa itu arti munajat? Naja yunaji artinya sedang berdialog atau berbisik-bisik dengan Allah. Jadi pada hakikatnya seorang yang solat itu sedang berbicara, berkomunikasi dengan Allah. Dia sedang puji-puji Allah. Kan sudah kita lewati hadisnya. Al-Fatihah itu dibagi dua, sudah ya? Sudah kita bahas? Iya kan? Udah enggak ini? Hadisnya sudah kita lewati sebelum? Sudah kan? Bahwasanya ketika seorang dalam sholat membaca Al-Fatihah, itu Allah menjawab bacaan kita atau tidak? Iya dijawab, karena kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita berbicara kepada selainnya. Sementara kalimat yarhamukallah itu ngomong sama orang lain atau tidak? Iya, ngomong sama orang lain namanya yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu ya, kan itu kan ngobrol sama dia berarti. Ah, ini enggak boleh. Makanya para ulama mengatakan doa-doa di dalam sholat yang itu dia bahasanya mukhatab, tahu mukhatab ya? Untuk orang lain, maksudnya untuk lawan bicara, ini tidak boleh. Paham? Paham enggak ini? Tapi kalau untuk domir kata ganti ghaib itu boleh. Iya. Ka itu kan kata ganti anta, artinya yang diajak bicara. Itu tidak boleh orang lain kita masukkan dalam doa kita. Misal kita sedang sholat begini, ya, kita sholat, kemudian kita mengatakan barakallahu fik akhi, lagi sholat. Ya akhi barakallahu fik. Ini doa atau bukan? Doa. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Atau ketika sujud, dia kan lagi sujud, kemudian dia ngomong sama sebelahnya, barakallahu fik ya akhi, tadi ya gitu. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tapi kalau sekiranya dia ingin mengatakan, ya Allah, barik li fi amwali misalnya. Ya Allah, berkahi saya pada harta saya. Wa barik li ummi wa abi, berkahilah ibu dan bapak saya. Lagi sujud, boleh atau tidak? Boleh. Karena dia sedang berbicara sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dibolehkan. Ya, itu yang dibolehkan. Makanya Rasulullah SAW membolehkan kita berdoa ketika sujud. Tapi doa di sini adalah langsung berdialog, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Jadi berdoa dalam sujud itu bukan memasukkan kalimat yang enggak, itu namanya sedang ngobrol sama Allah gitu loh, sedang bermunajat, sedang berdialog sama Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh itu kita ngobrol sama sebelah kita. Enggak boleh. Dengan domir-domir ka, antum, anta gitu sama sebelah itu enggak boleh. Nah, yarhamukallah itu ngobrol sama sebelah gitu, ngobrol sama teman, itu enggak boleh dalam sholat. Ya, itu namanya memasukkan yang lain ke dalam sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membolehkan kita doa pada waktu sujud ataupun pada waktu tasyahud, siapa yang membolehkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini sudah dibolehkan. Jadi enggak bisa kita beralasan loh, ini kan memasukkan kalimat di luar sholat ke dalam sholat. Ya enggak bisa karena sudah dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Seperti disebutkan dalam hadis bahwa Nabi mengatakan dalam hadisnya yang sahih,
ya, aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih fa huwa sajidun fa aksiru du'a. Kondisi seorang yang paling dekat dengan Robnya ketika dia sedang sujud, banyakkanlah doa, kata beliau. Siapa yang nyuruh ini? Nabi. Sesuatu yang sudah diperintahkan, sudah disuruh oleh Nabi, berarti ya Nabi yang sudah menjaminnya, kan begitu ya. Artinya Nabi yang memang sudah mendapatkan wahyu dari Allah yang membolehkan kita untuk berdoa pada waktu sujud. Jadi enggak ada masalah. Yang terpenting ketika sujud, doa kita langsung, dialog kita kepada Allah Subhanahu wa taala, antara kita dan Allah. Tidak menggunakan kalimat yang mukhatab, maksudnya mengajak bicara orang yang di sebelahnya, itu tidak boleh. Walaupun kita mengatakan lagi sujud misalnya, yarhamukallah akhi, yarhamukallah, kan gitu ya, enggak boleh itu. Ya, itu tidak boleh. Tapi kalau Anda mengatakan lagi sujud, Allahumma irhamni, boleh atau tidak? Ya Allah, rahmati saya, wa ummi, dan ibu saya, ya, wa abi, dan bapak saya, boleh atau tidak? Boleh, silakan. Ya Allah, rahmati saya, rahmati bapak saya, ibu saya, dan keluarga saya. Boleh dalam sujudnya tersebut. Baik, ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Apakah adabnya bisa langsung dibacakan dulu saja, apa ada kemarin? Kemudian kalau membacakan berarti kita langsung dari baru lagi. Iya. Jadi bagaimana adabnya? Ya dia dibatalkan. Iya, dia lihat sampai daruratnya itu hilang, dia selesaikan dulu daruratnya. Kan tadi yang membolehkan membatalkan sholat itu kalau memang ada darurat. Ya, kalau sudah hilang daruratnya, dia sudah jauh dari darurat, ya dia ulangi lagi sholatnya. Itu saja adabnya. Ya kan? Itu saja adabnya sampai hilang darurat tadi. Atau semisal, anggaplah kita tidak darurat, tapi ada orang yang dekat dengan kita tadi lagi sholat, ada orang yang tertimpa darurat, boleh nggak kita batalkan? Bolehlah. Lagi sholat sebelah kita langsung gelepar-gelepar di situ, tolong kata dia. Apa enggak? Gimana? Batalkan sholat kita, kemudian kita tolong dia, kita bawa dia ke rumah sakit. Nanti setelah itu baru kita qadha gitu ya, kita ganti, kita ulangi sholat kita. Iya. Jadi itu darurat, ada alasan. Walaupun daruratnya bukan sama kita, tapi sama sebelah kita. Pernah kejadian seperti itu. Ya, pernah kejadian seperti itu. Jika ada lagi sholat berjamaah, tiba-tiba yang bagian dekat ujung itu jatuh dan gelepar-gelepar. Ya, orang pada diam semuanya. Orang pada diam. Ya, akhirnya saya membatalkan, ternyata ada yang dekat dengan dia sudah batal duluan. Jadi saya sudah mundur begini, kembali lagi sholat. Ya, karena saya memperhatikan ada yang sudah narik dia, menggendong dia. Selesai sholat, ya kita tanya siapa tadi yang dekat dia. Kita tanya, lah, kamu kalau sudah dapat seperti itu, batalkan sholat dan angkat dia, itu darurat. Itu menolong nyawa orang yang mau kita tolong seperti itu. Iya. Dan itu sudah dibolehkan oleh syariat, tidak perlu kita khawatir. Ya, dan tidak ada dosa. Yang berdosa itu kalau tidak ada alasan. Nah, itu tidak boleh. Ya, lagi sholat kering. Wih, ini batalkan sholatnya, dia telepon. Ini nggak boleh, itu berdosa besar dia seperti itu. Ya, nggak ada alasan. Nah, nanti aja, nanti kita jual gitu. Bisnis lagi kan gitu ya. Itu yang tidak boleh. Ya, itu berdosa besar dia seperti itu. Tapi kalau darurat, maka nggak apa-apa dia membatalkannya, ataupun darurat itu pada orang lain yang di sekeliling dia memang dia perlu untuk membatalkan, maka tidak mengapa dia batalkan. Atau mungkin seorang ibu lagi sholat, kan biasa dia tinggalkan anaknya, mungkin naik ke atas kursi, loncat, kepalanya nuncup di lantai, nangis jingkar kan begitu ya, bengkak. Apa dia biarkan? Biar aja bengkak situ kan gitu ya. Enggak lah, pasti dia batalkan sholatnya. Dia periksa anaknya, dia kompres, dia bawa rumah sakit. Ya, nanti dia ganti sholatnya itu. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, insyaallah sudah setengah 2 lewat. Sampai di sini dulu, nanti insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.